Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita melakukan semua tugas pekerjaan yang baik hari ini, yaitu dari Ratapan 5 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menghadapi pergumulan dan penderitaan yang sangat berat. Dalam berbagai khotbah, berulang-ulang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan lari meminta pertolongan dan bantuan kepada orang lain. Karena orang lain akan mengatakan kasihan. Dan setelah itu, pertolongan itu mungkin tidak sampai. Ketika menghadapi pergumulan itu, jangan menyalahkan situasi. Karena menyalahkan situasi tidak menyelesaikan pergumulan dan persoalan. Jangan juga berandai-andai, seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya saya tidak pergi, seandainya saya tidak ikut, dan lain sebagainya. Karena itu juga, andai-andai kita tidak menyelesaikan masalah. Tapi dalam pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Berdoa memohon pemulihan. Itulah yang disampaikan oleh orang yang berdoa dalam konteks bacaan kita ini. Kalau kita melihat di ayat 1, yaitu doa untuk pemulihan. Di ayat 1 dikatakan, ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kemudian diingatkan di ayat 2, milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Kami menjadi anak yatim tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Penderitaan umat Israel begitu susahnya, tetapi dalam penderitaan itu mereka datang kepada Tuhan. Saudaraku, kita juga demikian. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus juga untuk mengucapkan pengakuan, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Kalau Tuhan tetap bertahta di atas tahtanya, maka Tuhan berkuasa untuk membalikkan penderitaan kita menjadi sukacita. Kalau Tuhan yang kita sembah itu tetap berkuasa, dan kalau kita menghadapi penderitaan sekarang, berarti ada yang salah dengan kita, bukan Tuhan yang salah. Maka karena itu, penderitaan yang kita hadapi, harus kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa nenek moyang kita berdosa, dan kita juga mungkin berdosa. Dengan pengakuan yang demikian, maka kita akan dibaharui oleh Tuhan. Hidup kita juga akan diubah, penderitaan kita juga akan diubah dari air mata menjadi tawa dan sukacita. Maka apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, datang saja pada Yesus. Tuhan sanggup menghibur, Tuhan sanggup mengubah semua pergumulan kita menjadi berkat bagi hidup kita. Selamat memenangkan pergumulan, selamat dihiburkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi, dari penderitaan-penderitaan yang telah kami lalui, kami datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu dan juga penghiburan yang dari Tuhan, agar kami dihibur, dimampukan memenangkan pergumulan, hingga kami dapat bersukacita menjalani kehidupan ini dengan penghiburan Tuhan dan berkat yang melimpah. Maka kuatkan, mampukan kami memenangkan semua pergumulan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Horas, horas.